Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas tentang materi SKB Gizi dan Kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai diet untuk pemeriksaan. Materi ini diangkat karena dilatar belakangi oleh salah satu soal FR yang keluar tahun lalu, yaitu yang menanyakan tentang diet untuk pemeriksaan benzidin. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau kasih tips cara memanfaatkan FR yang baik. Jika kita masih punya waktu untuk mempersiapkan ujian SKB seperti sekarang ini, tidak ada salahnya kita untuk membahas materi secara keseluruhan. Maksudnya, jika kita menemukan FR seperti ini, yaitu diet untuk pemeriksaan benzidin, sebaiknya kita juga mempelajari diet untuk pemeriksaan lainnya agar memperoleh pemahaman secara menyeluruh karena kita tidak pernah tahu soal yang akan keluar ketika kita ujian. Jadi, adanya FR dapat memberikan kita arahan materi mana yang sebaiknya kita beri perhatian lebih. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai diet pemeriksaan kolonoskopi. Prosedur kolonoskopi digunakan untuk mengetahui kelainan pada kolon dengan menggunakan alat endoskopi. Alat endoskopi adalah lensa serat optik yang sangat lentur, dimasukkan melalui anus sampai menjangkau usus besar atau kolon. Tujuannya memeriksa keadaan dinding usus besar dari adanya polip atau kelainan curiga keganasan. Nah, pembersihan usus yang efisien penting agar dapat melakukan kolonoskopi atau enema barium yang akurat dan meminimalkan risiko infeksi pada saluran cerna. Tujuan diet ini adalah memberikan makanan secukupnya yang meninggalkan sisa minimal dalam usus agar pada saat pemeriksaan kolonoskopi usus besar menjadi bersih atau tidak ada sisa makanan sehingga kolonoskopi dapat menghasilkan hasil yang akurat. Nah, syarat dan prinsip diet kolonoskopi adalah energi dan protein sesuai kebutuhan atau sedikit di atas kebutuhan basal, rendah sisa, yaitu diet mengandung serat makanan kurang dari 10 gram per hari selama 1-3 hari sebelum tindakan kolonoskopi, serta banyak minum untuk melancarkan defekasi. Nah, diet ini diberikan secara bertahap, yaitu 2 hari dan 1 hari sebelum pemeriksaan kolonoskopi serta pada hari H. Nah, tahap pertama yaitu 2 hari prakolonoskopi. Pasien harus minum yang banyak sekitar 2 liter per hari dan makanan rendah sisa. Jadi, syarat penting diet kolonoskopi yang harus diingat adalah makanannya rendah sisa dan banyak minum untuk melancarkan defekasi. Nah, berikut ada satu contoh soal. Pasien Tuan X akan menjalani pemeriksaan endoskopi 3 hari dari sekarang. Bahan makanan berikut yang tidak boleh diberikan kepada Tuan X adalah A. Kentang rebus tanpa kulit, B. Daging sapi masak tanpa lemak, C. Susu rendah lemak, D. Buah segar, dan E. Teh. Nah, berdasarkan opsi, kita bisa tentukan makanan yang tidak boleh diberikan kepada Tuan X adalah makanan yang tinggi serat. Nah, di antara kelima opsi ini, makanan yang tinggi serat adalah opsi D, yaitu buah segar. Sedangkan untuk opsi A, kentang rebus tanpa kulit adalah sumber karbohidrat yang dianjurkan untuk diet kolonoskopi karena rendah serat. Nah, daging sapi masak tanpa lemak adalah sumber protein yang termasuk rendah lemak. Susu rendah lemak dan teh juga termasuk makanan yang rendah lemak. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap kedua yaitu tahap 1 hari prakolonoskopi. Nah, pada tahap 1 hari prakolonoskopi ini, pasien hanya dapat diberikan makanan cair jernih atau makanan yang tembus pandang. Harus menghindari minum susu, jus buah dan ampasnya, creamer, santan, makanan yang berwarna biru, merah, atau ungu. Sedangkan minuman yang dibolehkan adalah teh, kuah sup, minuman isotonik, atau wedang jahe. Nah, pada malam hari sebelum endoskopi, sekitar pukul 8 malam, pasien minum obat pencahar
yaitu 30-40 gram garam Inggris atau 30-40 ml castor oil. Setelah itu, pasien puasa tapi masih boleh minum air putih atau teh manis. Kemudian, pada hari kolonoskopi, eh, pada hari pemeriksaan kolonoskopi pukul 5 sampai pukul 6, pasien menjalani krisma 1-2 kali sampai bersih atau diberi pencahar. Krisma di sini maksudnya adalah membersihkan usus besar dari sisa makanan dengan memasukkan cair ke dalam anus. Nah, kemudian sekitar pukul 8, pasien diantar ke ruang endoskopi. Nah, setelah tindakan kolonoskopi, pasien secara bertahap dapat makan ke pola makan yang seimbang. Nah, selanjutnya kita masuk ke diet pemeriksaan kedua, yaitu diet untuk pemeriksaan benzidin. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya pendarahan pada saluran cerna bagian atas. Bahan makanan yang mengandung hemoglobin dan klorofil tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan reaksi dan benzidin. Ingat ya, untuk pemeriksaan benzidin, bahan makanan yang tidak diperbolehkan adalah bahan makanan yang mengandung hemoglobin dan klorofil. Nah, kemudian diet benzidin biasanya hanya diberikan 2-3 hari saja dan makanan diberikan dalam bentuk saring atau lunak sesuai keadaan pasien. Berikut contoh soal. Pasien Tuan X akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya pendarahan pada saluran cerna bagian atas. Diet yang diberikan untuk persiapan pemeriksaan adalah diet benzidin. Berikut bahan makanan yang dapat diberikan kepada Tuan X adalah A. Kacang-kacangan kering, B. Sayur kacang dan kacang panjang, C. Labu kuning, D. Daging, dan E. Alpukat. Nah, mari kita ingat kalau diet benzidin, makanan yang tidak diperbolehkan adalah bahan makanan yang mengandung hemoglobin dan klorofil. Nah, kira-kira di pilihan opsinya, makanan yang sama sekali tidak mengandung hemoglobin dan klorofil adalah C. Labu kuning. Sedangkan untuk opsi A, B, dan E adalah makanan yang mengandung klorofil, dan D. Daging adalah makanan yang mengandung hemoglobin. Nah, selanjutnya kita masuk ke diet pemeriksaan selanjutnya, yaitu diet untuk pemeriksaan keseimbangan lemak. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengeluaran lemak dalam feses atau steatore. Diagnosis steatore dibuat apabila terdapat lebih dari 5 gram lemak dalam feses sehari atau 15 gram per 3 hari. Diberikan makanan yang mengandung 100 gram lemak selama 5 hari. Pada hari ketiga sampai hari kelima dilakukan pemeriksaan kandungan lemak dalam feses. Bahan makanan yang boleh diberikan yaitu kalau sumber karbohidrat terdapat pada nasi, bubur, kentang dipure, produk olahan tepung-tepungan seperti makaroni, roti putih, biskuit, mie dan bihun, protein hewani seperti daging, ikan, telur, keju, susu full cream dan yogurt, protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan, makanan sumber lemak seperti margarin, mentega, minyak, krim dalam jumlah banyak, dan semua jenis buah-buahan dan sayuran bebas. Berikut contoh soal. Makanan yang sebaiknya diberikan pada pasien yang akan menjalani pemeriksaan keseimbangan lemak adalah A. Bubur sumsum tanpa santan, teh manis, air putih, B. Roti isi margarin ditambah selai, telur rebus dan susu full cream, C. Tim, maksudnya nasi tim, sayuran lunak tanpa santan dan pisang, D. Bubur nasi, telur, kecap, dan E. Roti panggang, margarin, dan telur. Berdasarkan syarat diet untuk pemeriksaan keseimbangan lemak bahwa pada diet ini diberikan makanan yang mengandung 100 gram lemak selama 5 hari. Maka jawaban yang paling memungkinkan adalah B. Roti isi margarin ditambah selai, telur rebus, dan susu full cream.
Nah, selanjutnya kita masuk diet untuk pemeriksaan toleransi glukosa. Tujuannya adalah untuk memeriksa toleransi seseorang terhadap glukosa. Diet ini diberikan selama 3 hari berturut-turut. Sebelum pemeriksaan diberikan diet DM7, yaitu 350 gram karbohidrat. Pada hari keempat, yaitu pada hari pemeriksaan, pasien hanya diberi cairan yang terdiri dari 50-100 glukosa dan setengah gelas sari jeruk. Kemudian, gula darah diukur sebelum cairan glukosa diberikan, kemudian setengah, 1, 2, dan 3 jam setelah cairan glukosa diberikan. Nah, kita masuk ke diet untuk pemeriksaan pilografi intravenus. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelainan ginjal. H-1, pasien diberikan diet berbentuk cair atau lunak yang mudah dicerna, minuman dibatasi. Nah, pada hari pemeriksaan, pasien harus berpuasa. Nah, oke. Demikian materi tentang diet untuk pemeriksaan kali ini. Teman-teman bisa menambahkannya dengan sumber bacaan lainnya. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!